Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Back again with me, Laras Tahira. Yang selama 20 atau 30 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Pokoknya duduk manis aja karena pasti bikin kamu betah deh pokoknya ya. Dan sore ini selain kita tayang di Instagram, kita juga live dari Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo pastinya. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, YouTube, dan juga website Partai Perindo. Giveaway-nya masih ada, tenang aja. Kita punya e-voucher belanja senilai 300.000 total masing-masing untuk 3 orang pemenang. Nanti caranya kamu tinggal memberikan aja quotes terbaik terkait tema kita di sore hari ini. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagramnya di @Partai Perindo ya. Stay tune aja karena untuk tema kita hari ini yaitu adalah Yuri bisa depan dan belakang layar. Nah, kalau bertanya-tanya ini Yuri siapa? Yuri siapa? Jadi dia ini adalah Zahra Yurifa Dermawan atau biasa dipanggil Yuri. Kim, ada Kimnya. Hai Yuri. Halo Kak. Oh, Kimnya bab ya. Kamu suka makanan-makanan Sunda ya, kimbab ya? Enggak, itu bukan Sunda ya, mohon maaf. Oh, Korea ya? Benerin dong, gimana Kalau sih? Sunda mah peteus. Oh, betul. Lenca. Makan nggak? Pete, Makan dong. jengkol, Makan. lenca, Karedok, best sagala we banget. pokoknya. Sagala we pokoknya. Asli Bandung, Sunda ya, Yuri? Iya, aku kecil dari Bandung. Oh, aku juga. Apa kita ngobrol bahasa Sunda aja? Nanti kasihan yang edit ada subtitle. Gak apa-apa, pakai subtitle ya, editor ya. Oh, PR ya, susah ya. Oh, itu udah acung jempol. Oh udah iya, acung oke. jempol. Nanti kalau ada celetukan-celetukan Sunda, boleh ditranslate pakai bahasa Thailand ya. Lebih susah lagi. Lebih susah lagi. Aku nonton Yuri di MasterChef season 2 6? Season 7. Oh 7 ya, bener ya. Season 7. Waktu itu aku suka sama Yuri karena kan sama-sama dari Bandung. Terus waktu itu tuh kamu kayak yang paling pecicilan ya, karena mungkin paling bungsu ya nggak sih di Enggak situ? sih, Hansel tuh lebih di bawah aku. Masa sih? Mm-mm. Oh, tapi emang kamu tuh ini ya, imut gitu ya, emang gemes Kecil aja. Jadi badannya. kasihan, udah gitu kan kamu kayak sering dimarahin kan dulu kan. Enggak dimarahin sih, mungkin lebih tepatnya pas masuk TV pas apes aja gitu, Oh, pas gitu. kesorot, pas dapet screen time-nya pas asap, pas apes gitu kan. Jadi orang Ya, tuh emang kesannya banyak asap kayak kalau MasterChef. dimarahin, padahal sebenarnya juga nggak selalu kok, Oh kayak gitu. ya sebenarnya sama-sama aja. Ada kalanya memang ketika salah ya dimarahin, tapi kalau enggak ya fine aja. Emang kameramennya yang pinter, di shootnya pas bagian Nah dimarahin. itu betul. Ada emosi terpendam atau dendam tersendiri untuk kameramen MasterChef? Enggak kok, kebetulan enggak saya ya? bestie sama bestie. kameramennya. Iya, cuman nggak tahu sama editornya nih kan, yang edit editornya. Bener. Iya. Tapi correct me if I'm wrong ya. Waktu itu tuh sempat ada momen di mana Yuri ini banyak dapat komenan jelek dari netizen gara-gara katanya Yuri masaknya itu aja. Bener gak sih? Iya, lebih ke kayak Kamu tuh jago pastry kan tapi ya? enggak, aku Oh, malah enggak? lebih savory. Kayak Oke, makanan-makanan savory yang biasa asin-asin aja. gitu ya? Iya, kayak makanan rumahan, main course lah ya. Yang gitu sih. Kalau pastry malah aku nggak terlalu sih. Oh gitu. Iya. Tapi semenjak lulus dari MasterChef itu masih terus ada di bidang kuliner nggak? Masih. Aku ada masih. konten juga kan khusus masak. Terus kayak Oh. sering dipanggil masak ke brand lah atau apa Event-event gitu lah kan. gitu ya. Event gitu juga ada. Jago masak lo, luar biasa ya. Dan aku tuh baru tahu ya ketika nonton MasterChef memang Yuri juga alumni atau masih di JKT48 pada saat itu? Udah nggak, waktu Waktu itu udah lulus di juga? waktu di MasterChef pun udah lulus dari JKT, Udah lulus. udah keluar. Berarti udah ketahuan harusnya angkatan berapa ya? Kamu angkatannya pertama nggak yang melodi? Enggak, aku keempat. Tapi Oh, yang aku satu keempat. tim. Aku masuk keempat, tapi setelah itu aku masuk tim J gitu. Jadi Oh. tim itu sebenarnya nggak melulu soal angkatan ya, bisa dari angkatan mana aja, dari generasi berapa aja. Oh, kalau tim. Kalau tim, Oh, karena kalau iya, tim itu iya. hanya JKT kan. Heeh. Tapi kalau generasi itu kan akan terus generasi terus Iya, iya. generasi terus gitu. Setiap tahun ada dibuka audisi, setiap tahun ada dibuka audisi. Sekarang berarti udah generasi berapa ya? 11. 11? Ya. Aku Kagak bisa nggak kerasa sih ya. daftar kayak? Kayak lu ketuaan deh Kak. Oh, ketuaan ya? Nggak bisa ya? Ya kan, Jangan ya kan? kan, ya kan emang imut-imut. Ya, maksudnya nggak bisa 18 tahun maksimal kalau mau ya? daftar. Oh, 18. Ya baru 3 tahun lalu 18 ya. Iya. Gak bisa. Kenceng banget ketawanya nih anak magang nih ya. Nah, tapi lumayan sibuk lah ya ini Yuri ini ya. Maksudnya dia
banyak banget gitu kegiatannya. MasterChef iya. Mm-mm. Setelah lulus dari MasterChef juga masih suka datengin event-event kuliner lah gitu. Masih JKT48. Tapi kan kalau JKT lagi reuni pasti ikutan. ada tuh ya, Ya kan? kemarin ini kan sempat ada konser Iya tuh kan? 10 tahunan ya, satu dekade ya, berarti Ikut. 10 tahun itu ikut tuh diundang. Belum latihannya kan pasti lama banget tuh. Enggak sih, ini fun fact aja, latihannya kita cuma beberapa jam doang. Masa? Sumpah. Terus kayak masih inget gitu, nggak tahu ya, entah karena di JKT itu lama apa gimana, tapi kita Gerakan tuh semua gerakan-gerakan tuh kayak masih hafal gitu loh. Jadinya begitu kita latihan pun kita dapat waktu latihan tuh kalau nggak salah 3 jaman lah ya, 3 kalau nggak salah ya, 3 jam jam. itu tuh banyaknya tuh ngobrol, main, hahihi, cerita-cerita, Reuni sharing. udah lama gak ketemu. Iya, cuman kayak gitu doang. Kayak latihannya mungkin kalau ditotalin cuman 1 jaman. Ya. Kayak Karena kan gitu kan. selain JKT-nya sendiri, netizennya juga hafal gerakannya kan. Jadi ya jangankan JKT, netizen aja Netizennya, hafal iya. gitu. Oh gitu. Terus selain itu apa lagi? Kamu JKT. Berarti kamu berkarir di dunia entertain ini dari umur berapa? Dari 14 tahun. Itu pertama kali langsung JKT. Iya, debutnya di JKT. Debutnya di JKT. Debutnya di JKT. Dari situ after JKT itu ya masih di entertain, tapi ya paling beberapa aja ya, kayak casting ke arah film atau Iklan. TVC ya gitu-gitu. Sampai akhirnya di 2020 baru tuh coba masuk MasterChef. Itu mah ini aja iseng-iseng, bukan iseng-iseng sih, lebih tepatnya coba-cobalah. Iya, Siapa tahu iya. memang rezekinya di situ ya kan. Ya ternyata ada hasil kan. Ada orang Gitu. terkenal juga kan gara-gara MasterChef. Iya, Terus habis membantu itu lah. sekarang kesibukannya katanya di belakang layar. Iya, lumayan lah ya. Itu kan maksudnya untuk umurnya Seyuri ini pasti susah dong gitu untuk terjun ke balik layar. Istilahnya kayak kalau setahu aku ya, kebanyakan orang-orang yang awalnya di depan layar untuk terjun di belakang layar itu butuh pengalaman yang sampai berpuluh-puluh tahun, atau itu bisa dipatahkan kalau menurut Yuri? Pengalaman itu pasti ada ininya lah ya, ada efeknya ya, nggak bohong lah ya kalau masalah pengalaman. Tapi karena memang dari kecil tuh aku emang senang juga, jadi depan layar seneng. Terus aku dulu, papaku kan fotografer gitu ya, senang foto kan. Terus aku oke. sering ngulik-ngulik kamera gitu. Kenapa? Penasaranan kan. Terus akhirnya aku waktu kuliah aku ambil ini broadcasting perfilman. Oh, pas banget. Jadi berarti. memang basic edukasi kuliahnya udah ada di situ. Terus ditambah juga memang seneng kan. Aku seneng nyanyi, seneng ke film, seneng ke Nari, seni iya. gitu kan. Begitu sekarang ini maksudnya udah mulai gede, mulai tahu dong kita arahnya mau kemana. Betul. Akhirnya coba dan oh gila, gue suka banget gitu loh. Oh gitu, ternyata passion juga nih. Iya, memang dari dulu memang udah ada rasa keinginan kan, rasa ingin tahu dan lain-lain. Pas coba, wah cocok nih gue gitu. Oh gitu. Berarti udah berapa lama nih menjajaki dunia produser ya berarti ya? Di belakang layar. Kalau dari kita hitung jangan dari kuliah deh. Kalau kuliah kan praktis banget ya. Itu Nggak langsung ya. latihannya Bukan lah, kerja lah ya. sekolahnya, Iya. Sahat 2 tahun, hampir jalan 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 Dan tahun. selama 2 tahun itu juga udah ada beberapa produksi film kan yang Ada, diproduksiin? aku ada di tahun kemarin itu aku ada 3 film yang aku produserin. Keren. Di tahun lalu tuh. Tahun lalu produksinya, tapi tahun ini ada yang 2 tayangnya tahun kemarin, yang 1 tayangnya baru tahun ini. Oke. Baru 1 bulan lalu udah tayang di OTT, di Genflix. Oh, di OTT. Yes. Apa genrenya? Genrenya yang itu thriller. Waduh, thriller Itu kalau lagi. film 3, sisanya ya klien-klien lah. Iya. Tapi kan maksudnya aku tuh kurang ngerti ya, maksudnya untuk memproduksi sebuah film tuh seperti apa. Cuman sebagai penikmat aja nih. Kalau ngomongin genre film kan ada komedi romcom lah gitu, Iya. atau thriller, atau Drama, ya terus kan? horor. Kayaknya kalau misalnya aku jadi produser yang menggarap sebuah film, thriller akan yang menjadi yang paling susah deh. Bener nggak? Karena kayaknya kalau thriller nih dari mulai plotnya yang mungkin banyak twistnya, atau mungkin dari persiapan makeupnya, darah lah, apalah dibanding drama yang ya udah ya emang drama aja gitu loh. Ada bagian kesulitannya masing-masing sih. Oh gitu. Mungkin secara kita ngomongin ininya lah ya, special effect-nya Special effect. ininya darah-darah atau Ya, apa ya, gitu. Itu memang susah kalau kita bandingkan sama drama, itu nggak ada lah, kecuali kalau ada drama ceritanya ditabrak gitu kan. Itu memang beda di situnya. Thriller itu atau horor tuh jauh lebih sulit lah di bagian situ. Pasti Tapi kan.
kebanyakan ya, aku nggak bilang pukul rata semua ya, tapi biasanya kalau drama itu jauh lebih banyak makan set lokasi dibandingkan thriller atau horor. Kayak kita ambil contoh Pengabdi Setan lah ya. Iya. Pengabdi Setan cuma satu lokasi Di apa di rumah susun. rumah susun nih kan, rumah susun paling pun di 2 lokasinya ya di lapangan Iya. gitu kan, di apa nggak yang sebanyak drama. Kalau drama tuh biasanya kan kayak lokasi dan lain-lain. Kalau ngomongin soal produser juga kan yang ngurusin ya lokasinya di mana, itu yang langsung turun juga bareng sama tim di bawahnya gitu ngurusin lokasi. Itu juga sama-sama sulit gitu ketika kita cari lokasi, ini cocok nggak nih Oh iya. huntingnya, terus Sama belum vibes-nya, apa perizinannya segala dan macam. lain-lain Oh iya gitu. Jadi lagi. beda sih dua-duanya, ada tingkat kesulitan tersendiri, nggak bisa dipukul rata. Tapi kamu kenapa pilihnya thriller? Eh Karena suka nonton? enggak sih, kebetulan pas itu kita ada kerja sama satu manajemen talent. Terus setelah kita diskusi, coba deh jangan drama mulu gitu, kita coba ke thriller supaya lebih menantang. Ya memang betul menantang, Sangat menantang ya. Pada saat itu bikinnya apa? menantang banget. Waktu itu apa yang kayak bikin waduh susah banget nih? Apa ya kendala semua produksi tuh nggak akan bener-bener pure 100% sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan iya. ya, bisa aja ada improvisasi di tengah dan lain-lain. Tapi rasanya di film itu tuh cukup menantang dari mulai segi cari cast enggak karena kan kita kerja sama talent management kan. Oh ya udah ada Lokasi. disiapin ya. Cari Lokasi susah. lokasi itu kan kita lokasinya juga cukup jauh kan, Di mana kemarin? di Bogor, kayak naik ke atas gitu loh. Hutan-hutan gitu. Enggak sih, enggak hutan-hutan banget, tapi areanya emang agak naik Dingin. ke atas. Cari lokasi, terus kita juga untuk workshopnya itu kan lumayan kan. Terus ada, karena beberapa orang dari talentnya pun memang belum pernah terjun ke film kan, jadi itu kita godok banget bareng sama direkturnya. Ya Itu ada juga, seminar ya, ya, ada kerja ya. ada, itu juga jadi tantangan tersendiri gitu kan. Terus belum workshop yang lain-lainnya dari SFX-nya, special effect-nya gitu kan. Terus juga dari pas kita rekinya kesananya ya banyak lah, cukup banyak menantang. Dan sampai distribusinya pun sebelumnya kita ada, ya aku pribadi sih lebih tepatnya kan aku cukup gimana ya, bisa dibilang bukan labil sih ya, tapi agak sedikit mikir ini kita mau kemana dulu ya untuk pendistribusiannya, apakah kita mau ke OTT nih langsung atau kita mau ke festival. Itu sih itu bukan ada jadi perdebatan dulu tuh. bukan perdebatan sih, lebih ke ngobrol aja ini baiknya gimana ya gitu oke. loh. Tapi akhirnya dari situ aku memutuskan untuk ambil langkahnya ke OTT. Oh gitu. Karena ya sekarang juga lagi orang nonton OTT Iya, di mana-mana, OTT, bisa iya, nonton di betul. mana aja juga gitu kan. Di mana sih? Apa sih judulnya? Aku jadi Judulnya Jentaka. Kalau mau nonton di Genflix ya udah tayang dari hampir 1 bulan lalu. Dari 1 bulan. tanggal 16 bulan September. Ini film atau series? Film. Oh film. Cuman gak nyampe setengah jam. Itu 26 menit kalau nggak salah ya. 26 menit. Jadi film Sekitar. pendek gitu ya. Film pendek, short movie. Short movie. Jentaka. Jentaka. Jentaka itu apa? Jentaka tuh artinya itu bahasa Sanskerta gitu loh, kayak bahasa gitu. Kesialan gitu loh, kayak seru seperti itulah ya kurang lebihnya. Ada hantunya nggak? Ya nonton aja sendiri. Soalnya aku nggak berani kalau ada hantu, sumpah. Soalnya Nonton Pengabdi aja. Setan pun aku nggak nonton. Kenapa? Takut. Ya emang takut, penakut. Ya bukan hantu yang kayak Pengabdi Setan gitu, enggak. Tapi tetap kayak bikin goosebump ya. Ya vibes-nya lah horor. Ya thriller pun vibes-nya horor gak sih? Ya horor semuanya. Gitu. Tapi kalau film yang sering ditonton sama Yuri sendiri itu genre biasanya apa? Wah, drama. Oh drakor gak sih? Iya, drakor drama, romance, nonton. tapi aku ini fun fact loh, aku tuh seneng nonton drama-drama yang kolosal gitu loh. Enggak, seneng. Seneng, Oh, seneng, drama-drama seguk gitu loh kalau di drakor ya. Terus ya drakor romance, drakor apa ya, basic lah drakor kan kayak gitulah ya. Game of Thrones kamu nonton nggak? Enggak. Oh, Aku nggak biasa nonton film barat. Oh biasanya Korea emang. Emang Asia banget. Oh Asia banget. Ya nggak apa-apa, bagus dong. Siapa tahu kan bisa kerja sama perfilman Korea Ih, Selatan. boleh. mungkin. Amin, ya Allah, paling amin. kenceng, 40 orang amin biasanya kejadian. Amin semuanya Amin ya. ya, amin ya semua. Berarti total film yang udah digarap 3. Film 3, selama aku memproduksi film ada 3 film. Kalau series? Series OTW lah ya. Iya karena kan tontonannya Korea nih gitu, banyak
inilah pasti banyak insight lah yang bisa didapetin karena Ya, kamu sering nonton ya, jadi series Korea. referensi lah ya. Sekarang apa nih kalau boleh tahu drakornya lagi ditonton? Terakhir ini Hwanon Alchemy of Soul. Oke, nggak tahu. Itu tentang apa ya? Tentang itu Oh, drama drama juga. drama kolosal juga. Oh, Jadi kolosal. itu bagus deh meaningnya gitu. Mm-mm. Tentang apa ya? Tentang kayak kerajaan-kerajaan dulu gitu loh. Oh. Tapi dia belum tamat karena masih season 1. Oh, Jadi masih nggak bisa. Iya, ongoing. enggak, udah selesai season Hah? 1-nya doang. Oh, nunggu season 2 nih Iya, sekarang. jadi nggak bisa ceritain secara detail ini gimana karena kan Iya, endingnya belum tahu. masih bersambung kalau kata Iya, masih sinetron bersambung ya. Indonesia, iya. Tapi belum mau menggarap sinetron di TV-TV Aduh, nggak Indonesia tahu. ini. Pengen deh aku. Tahu nggak sih cita-cita aku tuh aku pengen bikin sinetron. Drakor itu sinetronnya Korea loh. Itu sinetron ya masuknya ya? Kalau di Korea itu jatuhnya kayak sinetron, di Korea nggak ada sinetron kan. Berarti Jatuh- ibu-ibu yang lagi masak di Korea tontonannya Drakor, drakor. iya benar. Dan kayak dulu tuh aku punya cita, bukan dulu sih, sampai sekarang aku masih pengen punya Mhm. cita-cita di mana ketika TV-TV Indonesia itu bisa menayangkan sinetron dengan kualitas sekelas drama Korea. Itu Menurut Gokil Yuri, banget. apa yang membedakan kualitas sinetron Indonesia dan drakor Korea yang ternyata di Korea drakor itu kayak sinetronnya di Indonesia? mungkin dari bukan kemungkinan ya. Ini yang Ini dis- pandangan kamu pandangan aja lah. ya, pandangan Ha, aku ha. ya. Indonesia tuh kan secara syutingnya itu stripping kan, Stripping. ya kan. Heeh. Sedangkan Korea itu sistemnya kayak syuting film. Iya. Jadi anggapan kita mau tayang di tahun depan, syutingnya mungkin udah 2 tahun atau 1 tahun ke belakang dong. Terus ngelewatin tahap lain-lain dari praproduksi, produksi sampai pasca produksinya gitu kan. Jadi ketika ditayangkan itu semua udah well prepared gitu loh. Iya. Kalau Indonesia stripping ya sekarang anggapan kita belajar kejar kebut semalam apa nempel kan belum tentu gitu loh. Ya tapi kan menguntungkan untuk para artisnya ya, stripping. Ya menguntungkan atau tidak menguntungkan ada sisi tersendiri lah. Iya, yang penting transferan terus masuk kan kalau stripping. Mungkin ya, kan saya bukan artis sinetron. Iya iya iya. Tapi ini kan menjadi ini juga ya, menjadi contoh lah buat teman-teman, apalagi khususnya generasi milenial dan juga Gen Z gitu, yang dimana kita juga masih ada sama mereka sama lah gitu. Kalau Yuri ini kan bisa kita lihat emang produktif sekali dari umur 14 sampai sekarang, yang memang terus-terusan ada di dunia entertain, yang terus-terusan melebarkan sayap juga gitu, dari yang asalnya di grup, nyanyi, nari, acting juga ya JKT48 ya. Iya, tapi waktu di JKT aku belum sempat jebol acting jebol film gitu. Oh ya nggak apa-apa, yang penting kan sekarang ada di balik layarnya. Jadi Oh, kamu iya. yang mau produce teman-teman JKT48. Iya, dulu tuh aku kan casting gak pernah jebol, Kak. Sumpah ini sedih banget. Ini cerita sedih ya. Nggak Boleh sedih. editor back soundnya ya. Dulu gue kasih tahu nih apa ada ya. Marah dia. Casting beneran Kak. Casting tuh nggak jebol-jebol. Gila ya, dia aja Kesel nggak jebol dong, apalagi kayak- gue ya. Kayak maksudnya, aduh gila ini gue kurang apaan sih? Apa memang belum rezekinya? Heeh. Terus dari situ akhirnya, adalah daripada gue di judul orang nggak jebol-jebol, gue bikin judul sendiri aja. Wih keren. Gitu, Keren, emang kayak keren, gitu. keren, Terus keren. akhirnya satu ya. Walaupun belum banyak ya, tapi setidaknya jadi bahan belajar ya. Iya. Jadi kita juga belajar dong, depan layarnya juga belajar, belakang layarnya juga belajar. Sekarang syukur ya ada aja gitu ya yang Oh, jebol gitu ya. Maksudnya Ah. memang mungkin pada saat itu Tuhan bilang lu belum waktunya, Belum. udah sini lu Iya, praktis iya. dulu Iya, gitu. Tapi di film sendiri terjun juga main. Main juga. Wih, ini Double. cita-cita yang akhirnya tercapai sekarang. Main film di film sendiri. Main film di film sendiri. Iya kan? Tapi Keren kan aku pengen juga lebih daripada itu ya, nggak cuma di film sendiri doang, di film orang juga mau. Iya, nantilah, belum lah ya kan. Amin. Aktor yang kamu pernah narik aktor yang kamu udah suka banget dari dulu gak sih? Kayak akhirnya lu main deh di film gue deh. Belum. Oh belum. Siapa aktor yang paling kamu suka? Kayaknya aku nggak tahu deh ini bisa atau enggak. Bisa. Enggak, ini ketinggian sumpah. Gak apa-apa. Ji Changwook. Oh Korea ya? Iya. Korea ya? Ya bisa lah. Orang salah satu brand skincare aja bisa narik dari Kalau ada Korea, budgetnya. kan? Iya, memang semuanya itu tentang uang. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Iya, gitu. nggak ada yang nggak mungkin. Aktor Indonesia deh, aku penasaran nih. Yang kayaknya tuh kamu suka banget. Aktor Indonesia ya. Dan tapi bisa lah pasti ditarik ke project kamu. Bisa ditarik ke project siapa ya? Kayak semua oke kok, aktor-aktor Indonesia nggak ada yang jelek kok. Yang pengen kamu tarik gitu. Gak ada sih, tergantung, tergantung ceritanya skripnya juga ya, tergantung siapa yang skripnya. cocok. Karena kalau misalkan kita let's say Pevita Pierce gitu ya. Iya.
tapi ceritanya nggak cocok, nggak masuk ya, susah kurang juga nggak Iya, maksain iya. jadinya. Ini mungkin pas nih jadi contoh buat teman-teman yang pengen berkarir di dunia entertain gitu ya, entah mungkin di nyanyi, nari, kuliner atau mungkin di perfilman. Ini kan Yuri ada semua di situ. Persiapan yang harus dilakuin apalagi kalau mungkin basicnya masih nol banget nih. Entah mungkin kuliah di manajemen ekonomi, kan mostly anak-anak sekarang tuh kuliah di mana? Manajemen ekonomi gitu ya. Tapi pengen berkarir juga sama seperti Yuri. Persiapannya harus apa aja nih kalau tanpa belajar di kuliahan gitu di Mau di bidang kampus? mana dulu kan? Di bidang entertain apapun Entertain itu depan yang layar. Kalau depan layar yang pertama modal percaya diri dulu. pede, Itu udah betul. pasti. Soalnya kalau kita nggak pede tuh susah kemana-mana. Terus public speaking gitu kan. Terus ya skillnya, balik lagi ke skillnya masing-masing. Entertain depan layar kan banyak ya. Bisa jadi penyanyi, bisa Betul. jadi host, bisa jadi aktor, bisa jadi model mungkin dan lain-lain. Ya skillnya aja kira-kira temuin tuh di mana, terus diasah dulu sampai benar-benar sekiranya udah oke nih, udah mampu, kita mau coba ke industri yang lebih daripada sebelumnya, which is latihannya gitu loh. Go ahead gitu. gitu ya. Kita punya artikel ya? Coba kita Kalau lihat ya. depan layar ya, kalau belakang layar ya Belakang layar nih abis ini kita bahas apa nih. tuh? Siapkah kamu jadi generasi emas 2045? Karena di tahun-tahun segini nih lagi ini ya, lagi 60% banyak nih dari penduduk Indonesia yang lagi di jaya-jayanya gitu. Next. Nah ini dia. 70% penduduk Indonesia usia produktif di tahun 15 sampai 64 tahun 2020 sampai 2025. Bonus demografis ditandainya dengan jumlah tanggungan penduduk usia non produktif lebih sedikit, penduduk yang bisa bekerja jumlahnya sangat cukup. Nah ini harus dipersiapkan di generasi sekarang tuh, kualitas dari masyarakatnya sendiri, lapangan kerja yang berkualitas, tabungan keluarga, program KB, perempuan masuk pasar kerja. Nih ya contohnya Yuri yang udah ada di belakang layar sekarang nih ngurusin film-film. Nah ini generasi masa depan Indonesia Emas 2045. Sehat, menyehatkan dalam interaksi alamnya, memiliki kecerdasan yang komprehensif, damai dalam interaksi sosialnya, produktif dan inovatif, berkarakter yang kuat, dan berperadaban unggul. Nah ini ngomongin karakter nih, setiap orang pasti harus punya karakter gitu ya. Kamu memposisikan diri seperti apa nih sebagai produser film? Gimana memposisikan diri? Kamu tuh ya? maksudnya memiliki karakter seperti apa yang pengen orang tahu tentang Yuri tuh gimana sih gitu? Orang pengen tahu aku tuh seperti apa gitu, Yuri yang seperti apa. Kan kamu tuh pengen dikenalnya tuh jadi kayak Yuri penyanyi, Yuri JKT48, Yuri MasterChef, atau Yuri produser, atau apa nih? Apa aja lah ya, karena itu semuanya ada bener kan, fakta kan. Kalau memang fakta ya mau menilainya, mau bilang mau seneng, gue lebih seneng bilang Yuri MasterChef gitu ya silahkan. Mau lebih seneng bilang Yuri JKT48 ya silahkan. Kalau mau lebih seneng dengan image aku yang sebagai produser juga it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada pilihan kemana-mana. Dan sejauh ini mungkin image sebagai produser itu kan juga belum terbentuk ya, belum terbentuk terlalu, baru perkenalan lah ya, belum kayak MasterChef sama JKT lah ya, karena iya. beda lah, startnya pun beda gitu kan. Ya orang belum menganggap aku produser pun it's okay, tapi dari aku pribadi ya ini loh hasil gua. One day misalkan ada hasil yang memang meledak, itu juga pasti orang ini loh Yuri ya gitu. Orang akan tahu, buktikannya dengan hasilnya aja. Betul. Ya Suka dukanya selama ini jadi public figure apa? suka dukanya jadi public figure. Udah ada haters belum sih Yuri? Kayaknya nggak ada deh. Emang di MasterChef nggak ada yang hujat? MasterChef kan tadi balik lagi gara-gara editor. Nyalain editor enggak, jadi. ya, Jadi nyalain editor. Bukan editor. Ya mungkin ada lah ya, orang jangan kan public figure, orang biasa aja, pro dan kontra mau pasti ada orang yang suka sama yang kurang suka gitu. Handle-nya gimana Yuri? Cuek sih. Oh cuek. Kamu pernah baper nggak tapi sama komenan orang? Enggak, bagus sih. Bodo amat ya. Enggak. Tapi kalau sama orang-orang yang positif ke kamu, yang ngasih dukungan, biasanya ya seneng. Justru malah yang ngasih dukungan tuh suka bikin terharu, kayak gila ini bisa gini ya. Aku pernah sampai kayak berkaca-kaca gitu, orang kok bisa ya ngerti segininya gitu, semangat ya gitu. Banyak yang gitu, ngasih sih, aku seneng support sih. gitu ya. Masa-masa paling down kamu pada saat apa selama berkarir di dunia industri entertainment ini? Setelah JKT. Setelah JKT, berarti sebelum MasterChef. Kenapa? Wah,
Dari segi apa dulu nih? Apapun, pokoknya di Apapun saat ya. itu kamu bener-bener down yang sampai udah deh gue nggak mau ada di dunia entertain lagi. Oh aku pernah pikir kayak gitu loh. Hah. Jadi setelah JKT itu aku sempet, kan dari JKT itu kita nggak bawa apa-apa kan, karena sosial media pun ya bukan nggak bawa apa-apa dalam arti kata gimana ya, ada hikmah, ada ilmu, ada, cuman maksudnya Instagram gitu kita nggak diambil, Instagram tuh dibalikin lagi ke JKT, sosial media semua dibalikin lagi ke Yang JKT. maksudnya yang pribadi Iya dibalikin. jadi JKT itu ketika kita masuk kita dapat Instagram baru dari mereka. Oh, yang harus pakai nama JKT-nya ya? Oke. Di situ udah verified apa segala macam hilang begitu aja kan. Begitu dari JKT mulai lagi dari nol dong. Waduh. Sedangkan zaman sekarang eranya ya udah sosial media banget, Bener. kayak endorsement lah, apa semua dilihatnya dari followers, engagement dan lain-lain gitu kan. Dari situ ini buka-bukaan ya, dulu harga endorse aku pertama 250.000. Itu Belum ada fits. apa-apanya. Itu fits. Story 250.000. Iya karena kan Instagram belum ada apa-apanya. Padahal Jadi udah punya mulai- nama JKT ya. Iya tapi mau dari nol lagi kan. Karena balik lagi orang ya percuma lu katakanlah siapa lah, percuma lu Indro Warkop let's say, tapi di Instagram lu nggak ada apa-apa, benar. menjualnya kan di ranah situ kan. Dari situ terus sempat agak kan fokus kuliah dulu di situ. Terus kok makin sini makin nggak nentu ya, nggak keru-keruan ya. Maksudnya Tapi nggak kayak ada salah. job atau gimana? Iya, tapi ya Oh. ada salah di akunya juga. Pada saat itu aku memang tidak membuat apa-apa. Nggak mengembangkan Tidak diri, ada nggak kepikiran aktivasi. apa-apa. Yes, jadi cuman sekedar ya udah aja gitu ya, paling diundang kayak photoshoot kayak gitu-gitu. Terus ngetelenin apa. Tapi nggak terlalu naik Tapi itu insight-nya pun nih. nggak yang kayak gimana banget gitu Iya, loh, iya. nggak terlalu berpengaruh banyak kan. Akhirnya itu kayak 2 tahun ya, 18 sampai tahun lumayan juga tuh. 2020. Ih sumpah Kak, gila itu titik terendah tuh bukan cuma dari soal itu loh. Aku kuliah sampai kagak kuliah. Oh, gara-gara galau. Gara-gara gak ada duit buat kuliah. Sampai ada di titik itu ya? Gak ada duit buat kuliah. Cuti dong, mau cuti, Bayar. bayar kan. Terus Bayar. abis itu pas mau cuti, aduh cuti nggak ya. Jadi waktu itu aku diantar sama teman aku kan ke depan ke ruang layanan mahasiswa lah untuk ngajuin cuti itu. Di depannya tuh kayak ampe nangis nggak mau cuti. Terus akhirnya aku ke kantin dulu, minum es teh dulu, balik lagi kagak jadi. Besoknya baru datang lagi, jadi 2 hari loh. Itu saking Mikirnya. beratnya, bukan mikir karena memang mau nggak mau harus cuti kan, cuman kayak saking beratnya memutuskan Ya. oke gue cuti nih, itu nggak kuat gitu loh. Terus abis tuh cuti, tapi di saat itu pun nggak sedang tidak baik-baik aja, apalagi soal finansial ya. Dulu juga keluarga aku kebetulan lagi nggak baik-baik aja nih sama-sama. Sampai aku sama teman aku kalau makan beli satu, bukan teman sih, lebih tepatnya mantan aku dulu ya, dibeliin makan 1 bungkus berdua. Ya, kita anggap aja romantis. Anggap aja romantis kan. Padahal mah nggak ada duit. Terus aku kalau dibeliin sama dia gitu. Terus karena aku nggak mau kan bilang kayak dibeliin satu masing-masing, itu aku nggak mau. Iya, Nggak mau ngerepotin kan, nggak enak. Jadi ya kalau makan tuh ya udah aku minta aja 1 berdua deh gitu kan. Terus Abis itu masih lapar lagi. enggak sih, kayak bang alhamdulillahnya gitu kan, Itu gue. syukurnya. Kalau itu gue 1 Tankinya porsi. kecil. Iya. Untungnya tankinya kecil. Kalau gue udah nangis kejar atau nggak ada makanan, terus Terus apa? Ya kayak gitulah, banyak kalau diceritain sampai aku udah lupain karena kayak pengalaman yang paling down. nggak mau diulang lagi. Aku sampai mau diusir dari, jadi dulu aku kan sempat ngekos, terus habis itu aku pindah ke apartemen kan bareng sama teman-teman aku. Jadi dari dulu aku pengen banget tinggal di apartemen, dan dulu aku punya sahabat-sahabat gitu berenam, kita pindah ke sana. Terus pas pandemi teman-teman aku pada balik kan. Jadi Kamu sendiri yang dong. buat PT-PT nggak ada kan. Jadi sendiri. So aku sendiri, abis itu aku mau diusir dari apartemen, Gara-gara nggak bayar. bangun karena aku nggak tahu kan harus bayar pada saat itu. Jadi yang jadi tanggung jawab pertama itu teman aku waktu itu. Nah terus temen aku nggak bilang ke aku, miskom lah intinya. Tiba-tiba aku ditelepon sama yang punya apart, Yuri ini kapan ya mau keluar, soalnya kita mau bersih-bersih, mau panggil jasa cleaning service ke situ. Terus ini juga tukang udah di jalan, udah mau ambil barang, dan gak lama itu bener dong, itu orang datang, kasur diangkut, meja diangkut, sampai gorden-gordennya diangkut. Wah di situ kayak terus gue mau tinggal di mana? Berarti deadline dari harusnya bayar ke akhirnya diambilin itu tuh lumayan lama dong. Tapi itu aku nggak tahu karena yang nggak dikasih tahu. Iya, yang nanggung jawabin itu teman aku gitu. Sedih banget. Terus dari situ akhirnya aku ngelobi lah ya, aku ngelobi ke yang punya,
tante aku minta waktu dong, ini gimana kalau aku cicil 2 kali bayar deh, seenggaknya untuk tahun ini dulu aja, cicil 2 kali bayar, nanti aku usahain di bulan depan aku bayar deh yang pertama ini gitu. Terus akhirnya dari situ ada dapat kerjaan, sampai aku dapat kerjaan yang waktu itu kerjaannya nggak seberapa, digital ads biasa, dan tapi syukur sih pada saat butuhnya masih jauh lah dari, mungkin nggak nyampe seperempat harga apartnya. Itu aku datang ke sana syuting di BSD dari daerah Jakarta Utara, aku ke BSD Jakut. Waduh, Jakarta Utara. Iya, Jakut Jakutnya tapi yang mirip arah ke timur ya. Iya. Terus aku ke BSD Tangerang, Tangsel. Aku minta anterin temen aku, dan untungnya temen aku baik, thank you Niko. Oke, shout out buat Niko, terima kasih. Temen aku baik banget. Aku dianterin sama temen aku, terus abis tuh aku balik, dan untungnya cairnya cepet, langsung tumben banget cairnya cepet. Transfer dong ke tante. Enggak, aku cuma pakai buat beliin temen aku McD. Abis aku nggak, Beli Niko sama temen aku lagi, satu lagi berdua. Cuma beliin temen aku McD, itu mereka beli McFlurry, dan sisanya aku bayarin buat apartemen. Dan akhirnya terselamatkan di situ. Enggak, kan masih kurang banyak. Terus kemana lagi ya kamu cari? Kemana itu, aku di situ cari kerjaan, apapun kerjaannya, duitnya berapapun sama aku disikat. Sampai sempet serabutan ya? Apapun kerjaannya. Dulu foto katalog ya, aku kan bukan model kan sebetulnya. Foto katalog 20 katalog kalau nggak salah. 500.000 gue seharian foto produk. Katalog. Ini foto-foto kalender yang di bengkel ya, bukan ya? Bukan. 500.000 banyak kan? Kamu terima ya? Saking gila, gue nggak bisa nih, gue harus survive nih, nggak bisa kayak gini gitu. Keren. Itu oh iya ya, oke. Terus ya udah, terus akhirnya semua buat nyicil apartemen lah pokoknya ya. Semua buat itu nyicil di apartemen. kisaran tahun 2018 sampai 2020 itu. 2020 lah. Oh 2020 ya, 2020. 2020-an Pas lah. pandemi dong berarti ya. Pas pandemi memang. Susah banget lagi nyari pandemi, kerja. Sumpah kedampak banget awal-awal mah. Terus akhirnya dari situ ketemulah sama temen aku. Kebetulan temen aku kerja di RCTI. Main kan. Mau gak nih gini? Enggak, awalnya bercanda doang, emang lagi masak, udahlah gue ikut MasterChef. Beneran dong, sama dia ditawarin. Dia pikir 2 kali gimana ya, galau kan. Tapi aku gak terlalu expert banget lah di masak gitu kan, kayak ngeliat MasterChef orang-orangnya expert gitu loh. Sedangkan gue apa sih, otodidak doang. Tapi ya udahlah, cacing naga-naga, siapa tuh rezeki gue harus ubah ya. Gue harus ubah nasib gue, pokoknya apapun lah gue coba dulu, gue gas. Akhirnya berhasil dari situ ya, startnya ya. Mulai bangkit lagi. Kayak gue harus ikutan salah satu ini deh. Ya nggak sih, yang acara-acara RCTI atau dangdut atau apa gitu kan ada. Itu titik mulai akhirnya bisa bangkit lagi tuh gara-gara MasterChef ya. Duh, MasterChef 10 udah kelar lagi pemilihannya. 10. Aku pengikut MasterChef banget. Udah tutup ininya, audisinya. Oke deh, next deh MasterChef 11 ya. Kalau nggak MasterChef Thank you banget MasterChef nih. Terima kasih ya. Bro Juna, wah si kenal tuh Bro Juna. Si kenal. Nah ini juga menjadi salah satu contoh mungkin buat kamu yang sekarang mungkin lagi dalam keadaan terpuruk, atau mungkin sekarang ini lagi mencoba untuk ada di dunia industri entertainment ini, tapi mungkin belum tahu jalannya mau kemana. Memang segala sesuatu itu harus dicoba aja gitu ya, Yuri ya. Karena Yuri juga kalau ngomongin soal pekerjaan tuh dia udah kemana aja gitu loh. Udah ya tadi nyanyi iya, terus di bidang kuliner juga iya, terus juga sekarang lagi ada di balik layar gitu. Nah mungkin sekarang tipsnya nih buat teman-teman podcast Aksi Nyata yang sedang menyaksikan, kayak kepikiran juga nih, oke juga nih ada di balik layar. Mungkin udah ada beberapa yang udah nyoba casting tapi gagal juga, pengen nyoba ada di balik layar. Step-stepnya mungkin apa nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman? Posisinya apa dulu nih di balik layar tuh banyak soalnya. Mungkin bisa jadi kameramen gitu, lighting kan banyak ya, ada kameramen, ada lighting, divisi kamera, divisi atau apa untuk bisa masuk ke dunia gitu kan. Film lah gitu, apapun itu. Apa harus jadi cameo dulu atau apa? Kalau belakang layar mah enggak lah. Enggak harus ya. Kan bisa jadi kenalan sama kru-krunya gitu. Iya, tapi tetap balik lagi, yang pertama harus punya tuh suka dulu, niat dulu gitu. Itu dalam hati kan. Kamu juga passion soalnya di belakang layar ini ya. Dari situ baru belajar basic. Sekarang di Google banyak lah. Zaman sekarang tuh apapun bisa dipelajari loh. Dari cuman sebatas pakai handphone doang tuh apapun bisa diakses gitu. Seluruh dunia lu bisa akses gitu kemanapun. Terus ya belajar sih, karena nggak mesti pendidikan formal banget kayak mesti kuliah. Kalau memang ya kita
sorry tuh ya mungkin ada beberapa orang yang belum bisa kuliah gitu Yes. kan. Tapi ya kalau misalkan memang punya tekad dan mau belajar, nggak kalah kok sama orang yang kuliah, nggak masalah. Jadi itu pendidikan formal kayak kuliah gitu tuh jatuhnya ya memang bonus lah ya, bukan bonus Iya. ya. Kalau memang ada berkecukupan, silahkan itu akan lebih menunjang. Tapi Betul, betul. kalaupun nggak ada, kalau kitanya memang tekad apapun bisa dipelajari kok. Setuju. Serius. Nongkrong di Citayam Fashion Week aja bisa dapat beasiswa. Nah kan, Betul kan? kayak gitu. Walaupun ditolak, tapi ya at least ada tawaran lah gitu. Iya, dan kalau udah ditekuni, dipelajari terus, Betul, jangan betul, cepat betul. puas lah intinya. Jangan cepat puas, itu dia ya. Soalnya ini adalah contoh nyata ya dari seorang Yuri yang emang selalu produktif untuk melakukan sesuatu gitu. Yang pasti hal positif dong pastinya ya. Dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo juga nih teman-teman. Campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya juga gampang. Tinggal kunjungin aja website di bawah sini di www.konvensirakyat.com, dan untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo juga bisa mengakses website www.partaiperindo, dan jangan lupa untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa scan nih barcode-nya ada di sini ya. Dan buat teman-teman yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita akan umumkannya di minggu depan ya. 3 orang pemenang masing-masing mendapatkan e-voucher belanja senilai Rp100.000. Jadi jangan lupa buat follow Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Sekali lagi terima kasih Yuri udah hadir, udah memberikan banyak sekali insight, dan semoga banyak yang terinspirasi dari kisahnya Yuri tadi yang cukup panjang tapi inspiratif ya. Intinya sih jangan menyerah lah, harus terus berusaha dan harus terus belajar apapun itu yang ingin kamu gapai ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Aku Laras Tahira, mohon pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.